Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Maria Kristina Rajogub dengan NIM C1C02021 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai latar belakang dan permasalahan penelitian. Di mana uh, pengertian dari latar belakang masalah itu adalah menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa penelitian memilih judul penelitiannya. Latar belakang masalah dapat juga mengacu pada krisis ideologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Latar belakang ditutup dengan kalimat kunci yang menekankan pentingnya masalah tersebut untuk segera diteliti dan dampaknya jika penelitian itu ditunda untuk tidak diteliti. Nah, permasalahan dalam penelitian, contohnya itu seorang peneliti sebelum menentukan bagaimana penelitian bisa dilakukan, terlebih dahulu harus menentukan masalah apa saja yang bisa diteliti. Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Sedangkan variabel didefinisikan sebagai perbedaan antara sesuatu dengan yang lain. Masalah penelitian ini akan menentukan kualitas penelitian yang akan dilakukan. Baik buruknya penelitian seseorang tergantung bagaimana seorang peneliti tersebut dapat mengidentifikasikan penelitian sebaik-baiknya. Adapun cara membuat latar belakang permasalahan. Terdapat 4. Yang pertama, keadaan ideal. Meliputi kondisi yang diceritakan atau diinginkan terjadi. Keadaan ideal ini umum dituangkan berbentuk misi serta visi yang ingin dicapai. Yang kedua, keadaan aktual. Keadaan aktual ini adalah keadaan yang berlangsung sekarang ini. Umum bercerita ketidaksamaan kondisi pada keadaan sekarang ini dengan keadaan yang diceritakan berlangsung. Yang ketiga, jalan keluar. Anjuran singkat atau penawaran penyelesaian pada permasalahan yang dihadapi sebelumnya mengambil langkah selanjutnya ke pokok bahasan. Di luar itu, latar belakang dapatlah memiliki kandungan perbandingan serta penyempurnaan atas tulisan tentang tema yang sama terlebih dulu. Yang keempat yaitu terangkan masalahnya. Bikin susunan latar belakang permasalahan. Anda dapat membuatnya dari hal yang umum dahulu, lalu baru hal yang khusus. Atau demikian sebaliknya, Anda dahulukan yang khusus lalu yang umum. Nah, selanjutnya yaitu isi latar belakang. Adapun isi atau poin yang ada dalam sebuah latar belakang yaitu yang pertama, suatu alasan rasional dan esensial berdasarkan dengan data, fakta, maupun referensi yang ada, yang kemudian alasan tersebut dipakai sebagai acuan bagi sang peneliti. Yang kedua yaitu gejala-gejala yang ada di lapangan yang lalu memunculkan permasalahan untuk selanjutnya diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, adanya permasalahan yang kompleks dan pelik yang muncul jika dibiarkan begitu saja, serta tidak secepatnya dicari solusinya. Yang terakhir, pendekatan yang ditinjau pada segi teoritis yang bertujuan untuk mengatasi masalah. Nah, selanjutnya itu ada pun jenis-jenis masalah tersebut. Itu yang pertama ada masalah deskriptif. Masalah deskriptif adalah masalah yang mendeskripsikan satu variabel pada satu kelompok tanpa menghubungkan dengan variabel lain atau membandingkannya dengan kelompok lain. Dan kelompok yang diteliti juga tidak membandingkan dengan kelompok lain. Yang kedua itu ada masalah korelasi. Nah, masalah korelasi ini adalah masalah yang memuat hubungan antara satu atau lebih variabel dengan satu atau lebih variabel yang lain dalam satu kelompok. Nah, yang terakhir ada masalah perbandingan. Masalah perbandingan adalah masalah yang memuat perbandingan satu atau lebih kelompok dalam satu variabel. Nah,
Dari materi yang saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa latar belakang masalah adalah alasan-alasan yang melatar belakangi penelitian suatu masalah. Yang diungkapkan dalam latar belakang masalah adalah hal yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Latar belakang penelitian memiliki fungsi yaitu memberikan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.